eh ini sudah segini aja ya yang masuk ya. Ya, keluar. Oke, boleh perkenalkan mungkin siapa? Di sini ada Mbak Betty. Mungkin sebutkan nama sama asal apa namanya? Asal UT-nya dari mana? Terus mungkin bisa dijelaskan ada kendala gak selama mungkin melakukan praktek perkuliahan di pertemuan atau aktivitas 1 sampai aktivitas 7. Silakan mungkin bisa dimulai dari Mbak Betty ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal. Perkenalkan, nama saya Betty Luciana, asal dari Universitas Terbuka Bandar Lampung, beralamat Tulang Bawang, Lampung. Hmm. Kendala terutama untuk tugas di sesi 1, kalau untuk saya pribadi harus beberapa kali trial error, Pak. Gimana? Jadi Nah. harus beberapa kali trial error di saya. Oh ya, ya. Eh, Hmm. Kendala di saya selama tugas 1 ya yang kemarin terutama. Hmm. Oke. Kadang sudah muncul background tampilannya, Hmm. tapi imunologinya masih ada yang kurang. Pokoknya berangsur lah selama 3-4 kali lah Hmm. Iya, iya. baru bisa dicoba untuk dapat hasil yang sekarang. Meskipun Hmm. itu belum, menurut saya belum maksimal sekali, cuman untuk tahap ini ya sudah lumayan berusaha lah untuk Iya, di iya. sesi 1 itu, Pak. Oke. Ada kendala device atau ada kendala di laptop atau apa gitu? Nggak ada. Kalau Oke. di laptop alhamdulillah sih enggak, Oh, nggak cuman ada. terkadang sih di sini jaringan ya Pak ya. Karena di Hmm. tempat saya kan tempatnya agak terpelosok bukan di kota Pak. Oh iya, iya. Iya, Oke. Oke. untuk jaringan kadang yang nggak terlalu stabil kalau di sini kan. Oke. Terima Apalagi kalau kasih. sudah berhubungan dengan cuaca, Hmm. Oke. biasanya semua sistem jaringan sinyal down. Oke. Terima kasih Mbak Betty. Saya lanjut ke Sama-sama ya. Mas Muhammad Arif. Iya Pak, Oh, ada. Oke. Bisa ya, diperkenalkan mungkin. iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, Hmm. panggilan Arif, asal dari UPBJJ Gorontalo Pak. Hmm. Ada kendala selama melakukan praktek dari Sejauh ini apa? masih aman, Oh, aman. masih kalau ada problem sedikit masih dicari tahu, Hmm. ya, cari tahu melalui ini, cari sumber-sumber. Oh iya. Hmm. Oke, terima kasih. Terus Mbak Kurniati ada? Halo, ya Pak. Iya, ada Perkenalkan, suaranya. Perkenalan. perkenalkan nama saya Kurnia Sinaga. Saya dari UPBJJ Jakarta. Hmm. Kalau sejauh ini, saya kebetulan udah tugas 1 udah submit ya Pak. Hmm. Untuk kendalanya sih paling yang umum untuk error-error aja sih Pak untuk menjalankannya. Saat di piskotnya, Hmm. kadang error-error Hmm. sedikit tapi masih bisa untuk dicari tahu lah Pak di referensi YouTube Hmm. gitu. Buku Iya, buku. iya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Iya Pak. eh Berikutnya ke Mas Muhammad Sulistyo ada?
Mas Sulistyo ada? Oke, ada. Oh, oke. Kita lanjut aja ya. Mungkin sebenarnya kalau misalkan secara teknis di dalam aturan TUWEB itu di TUWEB itu hanya sekedar apa namanya? Istilahnya memberikan konsultasi ke mahasiswa gitu. Jika mahasiswa memang ada kendala. Nah, tapi mungkin saya akan sedikit memberikan salah satu tips dan triks pada saat melakukan praktik gitu ya. Nah, mungkin semuanya sudah melakukan hal yang sama mungkin gitu ya. Nah, tapi di sini eh, ada beberapa kan mahasiswa itu belum mengumpulkan apa namanya tugas ya. Nah, mungkin saya akan kasih saran seperti apa di dalam web ini. Nah, mungkin saya pun akan jelasin selama satu semester ini ya kita akan melaksanakan web itu materinya apa aja, terus aktivitas 1 sampai aktivitas 16 tersebut gitu ya. Nah, itu ngapain aja gitu kan ya. Nah, beberapa mungkin dari yang ada join sekarang ini itu kan memang sudah ada yang ngejawab diskusi gitu ya. Nah, terus mungkin ada beberapa yang memang tidak apa namanya join di sini, mungkin tidak ada yang menjawab diskusi. Nah, eh di sini mungkin sudah sedikit membaca-baca RBV yang di ruang baca virtual yang di apa namanya yang di online belum? Oke. Nah, di sini mungkin kalian untuk satu semester tersebut, nah, jadi bisa mengakses ruang baca virtual tersebut kan. Nah, ini saya akan coba berbagi slide. Oke. Nah, di sini sebelum saya ngejelasin yang berkaitan dengan tugas, nah ini mungkin saya akan sedikit membahas yang berkaitan dengan em, mata kuliah web ini. Oke, nah di sini kalian sudah mempraktekannya ya. Nah, pendahuluan website dan HTML. Nah, di sini ada definisi website. Ya, website itu adalah sekumpulan halaman ya. Jadi yang bisa berinteraksi ya satu halaman dengan halaman yang lainnya, yang saling berkomunikasi, yang saling berinteraksi gitu ya. Nah, agar bisa menjadikan sebuah istilahnya halaman yang utuh ya atau situs web yang utuh. Nah, terus di sini ada struktur HTML. HTML itu di sini adalah Hypertext Markup Language yang fungsinya adalah sebagai kerangka ya atau istilahnya kalau di tubuh kita itu adalah tulangnya yang menopang eh, apa namanya bagian badan tubuh kita gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus di sini ada client sama server. Nah, ini yang wajib dipahami. Nah, oke. Mungkin dari kalian ini ya sudah mempraktekkan semuanya ya. Nah, tapi posisinya adalah, nah kalian harus memahami client side dan server side. Nah, di sini ada yang bisa jelasin nggak client side itu apa, server side itu apa, dan contohnya seperti apa gitu. Mungkin dari siapa? Mas Muhammad Arif bisa jelasin mungkin? Ya Pak, gimana gimana Pak? Suara Bisa jelasin nggak client side sama server side itu apa sih gitu? client set sama server set Hmm. yang belum
Oke. Gini ya. Jadi selama ini kan kalian diberikan materi HTML, CSS, sama JavaScript. Kalian nggak butuh server menjalankan ketiga bahasa tersebut gitu. Jadi kayak gini. Nah, em, yang kalian lakukan itu adalah ya kalian cuma install VS Code, terus kalian jalanin gitu. Jadi kayak gitu. Ada nggak yang ngejalanin aplikasinya itu pakai selain VS Code gitu? Misalkan kalian nginstal yang namanya SamPP atau Laragon atau apa gitu ya. Ada nggak di sini yang menginstal selain VS Code gitu? Ada nggak? Kalau saya cuman pakai VS Code, Pak. Oh ya. Kalau yang lain mungkin ada nggak selain pakai VS Code gitu? Sama Pak, kalau saya pakai VS Code juga. Oh ya. Oke. Oke. Ini ada yang baru ya. Siapa ini? Eh, AR. Aldi Riansyah. Kalau aku pakai yang online, Pak, yang dari HP. Oh, berarti Ini, prakteknya pakai handphone ya? iya, laptopnya ngelek. Oh iya, iya. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Tapi Ya, bisa dijalanin. bisa Oh iya. kodenya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti dijelasin aja ya, maksudnya tuh ya codingannya pada saat nanti bikin video untuk tugasnya ya, dijelasin aja di apa namanya di videonya tersebut. Jadi seperti itu. Ya, makasih Pak Oke, ya. ya sama aja kok mau yang online mau yang offline. Oke. Ya. Nah, di sini client side itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang sifatnya nggak butuh server. Server itu apa sih? Nah, server itu jadi di dalam sebuah pemrograman web ada sebuah bahasa pemrograman yang sifatnya butuh server. Contoh sederhana itu PHP gitu ya. Terus ada Java, bukan JavaScript ya. JavaScript berbeda dengan Java. Nah, JavaScript itu sifatnya client side. Dia nggak butuh server untuk menjalankannya. Nah, kalian hanya butuh VS Code sama kalau misalkan pun kalian untuk menjalankannya itu menggunakan live server ya namanya. Nanti saya akan coba contohkan. Nah, jadi pada saat ngejalanin aplikasinya, ya itu nggak perlu, mungkin masih ada di sini beberapa yang sifatnya kalau menjalankan aplikasinya itu diklik 2 kali filenya gitu ya. Nah, padahal itu nggak usah seperti itu. Jadi di PS Code sudah disediakan live server. Nah, tinggal di download, diinstal extension live servernya, tinggal dijalanin aja. Ya. Nah, terus di sini ada server side. Server side itu adalah bahasa pemrograman yang sifatnya harus butuh server. Servernya itu apa sih? Nah, jadi misalkan kalian untuk menjalankan bahasa pemrograman PHP itu kalian butuh server yang namanya Apache. Nah, nanti ya mungkin eh apa namanya di modul web ini sih memang nggak ada untuk menjalankan server sih ya. Jadi tapi nanti mungkin di materi terakhir itu ada yang berkaitan dengan database. Nah, itu memang mewajibkan basis datanya itu tersimpan di dalam server ya. Nah, tapi kalau untuk praktikal sampai pertemuan mungkin 10 mungkin nggak ada belum butuh ya yang namanya untuk server tersebut. Nah, jadi intinya adalah client side itu adalah bahasa pemrograman yang tidak butuh server untuk menjalankannya. Terus kalau misalkan server side itu adalah bahasa pemrograman yang butuh server untuk menjalankannya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Di sini cara prakteknya sekarang ini mungkin kalian itu dipermudah sekali ya di dalam VS Code. Contoh sederhana misalkan ketika saya buatkan file baru di sini ya. Ini saya bikin file baru namanya home.html. Nah, yang dimaksudkan dengan semantik ya, struktur yang semantik itu kayak gimana sih gitu kan ya. Nah, di dalam soal eh, apa namanya tugas praktik webnya tersebut itu kan diceritakan bahwa apa namanya websitenya itu strukturnya harus semantik gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Nah
Di sini ketika kalian ingin menuliskan kode HTML pertama kali, itu sudah ada strukturnya ya, tinggal diketikkan tanda seru, ini di enter aja. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini struktur HTML-nya jelas. Pertama dari head, terus ada body. Head itu fungsinya adalah untuk di bagian atas apa namanya browsernya tersebut gitu. Jadi untuk judulnya biasanya untuk nambahin judul. Terus berikutnya adalah misalkan kalian memanggil CSS gitu ya. Nah, itu bisa dicantumkan di head di sini. Nah, terus ada body di sini. Body di sini ini berkaitan dengan isi dari situs website kita. Nah, mungkin ya saya rasa kalian udah paham karena udah praktekin ya. Nah, yang dimaksud dengan struktur semantik itu kayak gimana sih gitu kan ya. Nah, struktur semantik tersebut, nah kalian di sini di dalam website itu kan ada yang namanya header ya. Header. Nah, jadi kayak gini. Nah, oke. Ini nanti akan dikasih optionalnya seperti ini. Header. Gitu ya. Nah, terus nanti di sini akan dikasih lagi nav ya. Oke. Jadi kayak saya ngikutin dari apa namanya? Dari PS Code ngasih opsionalnya aja ya. Ini kasih main lagi. Nah, terus di sini ada judul, ada paragraf, nah, ada main. Nah, terus di sini terakhirnya adalah ditutup oleh footer. Ya. Nah, ini ditutup sama body. Nah, ini yang disebut dengan semantik. Jadi jelas gitu ya. Di bagian atasnya itu adalah header ya untuk judulnya tersebut, terus ada nav, ada menunya, navigasinya tersebut, terus ada main dan terus terakhir adalah ada footer untuk menutupnya. Nah, itu yang disebut dengan semantik. Nah, kalau misalkan dijalankan, nah ini kalian mungkin sudah menggunakan semuanya ya. Nah, ini kalian bisa install extension namanya Live Server di sini ya. Nah, ini Live Server. Nah, ini ketika mau jalanin ini, tinggal kalian ke bagian bawah sini ada Go Live. Nah, maka kalian bisa ngejalanin apa namanya bahasa pemrograman ini. Itu tinggal dijalanin Go Live. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan strukturnya masih hanya kerangka aja ya HTML ya. Nah, agar bisa menampilkan sebuah website yang utuh, ada desainnya, ada yang lainnya gitu kan ya. Agar bisa diklik, ketika diklik menunya itu muncul kemana dan sebagainya. Misalkan ada tombol button kah atau apa gitu. Jadi kayak gitu. Nah, itu bisa kalian tambahkan CSS. Nah, ini di sini kalian bisa tambahkan di dalam sini ya. Jadi misalkan ini saya contohin yang inline ya internal CSS ya. Nah, di sini saya contohin kayak gini aja. Nah, ini ya. Nah, jadi saya pakai CSS internalnya aja. Jadi kayak gini. Ya, jadi ditambahin di dalam head-nya tersebut style, body, header, nav UL dan sebagainya. Nah, kita coba cek hasilnya ya. Wow. Jadi kan jadi saya hanya mengikuti PS Code aja ya. Jadi di sini ada home, ada about, ada kontak gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini misal kalian mau nambah eh, baru lagi gitu ya di main. Nah, main itu kan isinya ya. Nah, misalkan kalian mau tambahin card. Nah, ini misalkan sebentar ya. Div. Oke. Nah, terus di sini kelas. Ini saya tulis card. Nah, ini kalian bisa tambahkan CSS yang lainnya. Nah, untuk bisa apa namanya memunculkan sebuah desain yang bagus gitu ya. Nah, terus di sini misalkan saya tulis seperti ini H3 tuh ya. Ini saya tinggal ikutin aja ini misalkan saya tulis IMJ. Oke. Nah, ini karena memang saya belum ada gambarnya ini sesuai saya seperti ini aja ya. Nah, terus di sini misalkan saya coba ke sini
tambahin card. Nah, oke, tambahin properti dari CSS tersebut. Nah, di sini saya coba cut image. Oke. Nah, oke. Nah, kita coba hasilnya ya. Nah, ini lihat. Jadi tampilan websitenya jadi sudah jadi seperti ini. Cuman ini gambarnya memang masih kosong ya. Nah, jadi intinya adalah untuk jadi satu kesatuan situs web itu harus ada bahasa atau markup HTML sama CSS. Nah, terus agar bisa contoh jadi JavaScript itu seperti apa sih gitu kan ya. Nah, contoh dari JavaScript itu misalkan ketika kita klik tombol atau button, ini saya coba tambahin button ya. Misalkan simpel aja ya. Misalkan di sini button. Nah, button learn more. Nah, sini saya ambil contoh kayak gini, tambahin button. Nah, ini kan ada button. Nah, jadi ketika diklik button di sini, ya, nanti akan diarahkan kemana gitu kan ya. Akan dimunculkan apa gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan JavaScript. Nah, gitu ya. Jadi kalian jelas ya pelajarinya dari HTML itu strukturnya, bikin dulu. Setelah strukturnya jelas, nah itu kalian ke CSS. Nah, setelah dari CSS, nah itu kalian ke JavaScript untuk controlling sebagai brandware dari aplikasinya ini. Ya, jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Jadi saya lebih ngejelasin mungkin ngerangkum antara HTML, CSS sama JavaScript aja sih sebenarnya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau yang di online kayaknya bisa langsung di running tanpa perlu menggunakan. Kayak tadi kan kalau di offline kan kita butuh live server untuk menjalankannya ya. Nah, kalau di online sepertinya kayaknya memang tinggal langsung bisa dijalanin gitu di running. Oke. Nah, di sini mempercantik dengan CSS tadi sudah dicontohkan ya. Mempercantik CSS, nah bisa warnanya itu kan saya tadi di sini hanya mengikuti aja ya. Misalkan saya mau kasih warna headernya di sini, ini kan warna background colornya. Nah, saya mau ganti gitu ya. Nah, ini misalkan mau jadi warna hijau gitu kan ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, itu silakan bisa dipilih-pilih aja. Oke. Nah, oke. Kita lanjut. Interaktivitas dengan JavaScript. Yang tadi saya bilang ya, Java versus JavaScript. Java itu bukan JavaScript ya. Java itu ada bahasa pemrograman tersendiri yang fungsinya adalah untuk membuat sebuah aplikasi Android atau mobile. Nah, jadi di sini JavaScript itu fungsinya adalah untuk memberikan logika atau fungsional ke dalam aplikasi yang kalian bikin. Nah, oke. Terus pengenalan Vue.js. Nah, di sini setelah tugas satu ini selesai, nah, minggu depan kalian udah masuk ke materi Vue.js atau framework Vue.js. Nah, di sini tenang saja, untuk Vue.js yang tersebut di sini tidak menginstal menggunakan Vue yang terbaru. Ini kan kalau kalian menggunakan Vue.js di sini ya, ini nanti kalian mungkin pasti bakal cari-cari ya Vue.js itu apa gitu ya. Terus cara nginstalnya gimana. Nah, kalau kalian menggunakan ini Vue.js yang di sini itu kalian harus download Node.js-nya, harus download yang lain-lainnya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, di sini ada get started atau install. Nah, ini pilih yang get start. Nah, ini ya. Nanti setelah tugas satunya selesai ya. Nah, di sini nanti kalian akan menulis kode program HTML atau HTML. Kode program itu yang berbeda dengan yang biasanya. Karena memang sudah dikombin dengan Vue.js-nya gitu ya. Dengan bahasa pemrograman atau framework Vue.js-nya tersebut. Nah, terus di sini kalian akan menemukan cara menginstalnya mungkin posisinya di mana ya cara menginstalnya gitu kan ya. Nanti mungkin pada saat saya ketik kok nggak muncul-muncul gitu kan ya. Nah, di sini kan nggak ada tuh. Ya, nah ini mungkin kalian bisa pilih quick start. Di sini kita coba cek. Nah,
Kalau di sini itu dia menyarankan menggunakan npm. Ya, nah maka kalian harus download Node.js-nya. Nah, tapi sebenarnya nggak perlu kalian gunakan npm untuk penginstalan apa namanya Vue.js-nya tersebut. Nah, ini ya. Jadi kalian menggunakan CDN. Yang ini tinggal di copy aja. Jadi ini tinggal di copy ya. Tinggal dimasukkan ke codingan HTML-nya. Nah, contoh kayak gini ya. Yang saya ini sudah menerapkan yang Vue.js tersebut. Nah, ini bisa dipastekan aja langsung di situ. Ya. Nah, yang Vue global prod.js. Berarti yang ini ya. Nah, yang ini. Ini tinggal dikopikan aja, tinggal dipastekan, dan tinggal digunakan aja. Ya, jadi nggak perlu ada penginstalan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ya, jadi ketika kalian menginstalkan Vue.js cukup hanya tinggal mengkopikan ini aja. Ya, jadi seperti itu. Nah itu nanti ya di pertemuan minggu depan tuh udah masuk ke 8 sama 9. Nah itu bisa udah masuk ke Vue.js. Ya, oke. eh kita lanjut lagi. Ada data binding. Nah, ini teknikal dari Vue.js. Nah, nanti mungkin saya nggak akan jelasin di sekarang. Ini ada seperti ini. Nah, terus ada compute and methods. Ya, jadi ini bagian dari Vue.js juga. Ya. Nah, terus ada watcher dan event handling. Ya, terus ada komponen dan reusability. Jadi di Vue.js tersebut itu bisa reusable, bisa digunakan ulang. Ya. Oke, terus di sini ada grafik dan animasi. Ya, nanti kalian bisa membuat sebuah desain atau kanvas, bikin objek-objek lingkaran, kotak, atau misalkan segitiga. Nah, itu menggunakan kanvas di dalam Vue.js tersebut. Terus integrasi database, ada front end, back end API, sama database. Nah, di sini front end-nya menggunakan Vue.js UI, terus di sini back end-nya menggunakan Node.js, PHP, Python. Nah, kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, nanti yang tadi saya bilang ya, kalian belum menggunakan yang namanya itu server. Nah, tapi kalau udah masuk ke pertemuan 10, kalau nggak salah ya, 10, 11, yaitu sudah masuknya ke database, ya. Jadi mungkin kalian bisa installin servernya tersebut ya, bisa menggunakan SAMPP atau Laragon. Ya. Nah, oke. Nah, terus di sini ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Nah, kalian kuasai dasar HTML, CSS, JavaScript, lalu terus berlatih. Ya, tadi kan ada yang sampai 3 sampai 4 kali error, error, coba lagi. Nah, itu silakan mungkin bisa diulang-ulang terus karena posisinya adalah untuk membuat sebuah aplikasi itu butuh yang namanya konsistensi. Ya, jadi nggak bisa dengan satu kali bikin langsung selesai, enggak. Jadi posisinya adalah butuh konsistensi di mana kalian harus terus menerus mengulang ya apa yang dipraktikkan. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan mungkin dari materi ulasan ini gitu ya. Ada nggak mungkin yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Saya masuk ke tugas praktik ya di sini. Nih, mungkin ada beberapa yang sudah menyelesaikan tugasnya, tapi saya akan coba jelaskan. Ya, tugas praktik 1 ini, ya, ini menggunakan membuat aplikasi Sita, ya, dari Universitas Terbuka, pengembangan aplikasi pemesanan bahan ajar berbasis web. Nah, di sini disusun berdasarkan modul pengajaran tugas praktik 1 front end development. Ya, ini saya buat slide seperti ini berdasarkan dari apa namanya? File tugas, dokumen tugas yang ada di e-learning ya. Nah, di sini membangun sistem pemesanan bahan ajar digital. Nah, pertama ada tugas utamanya adalah mahasiswa membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar berbasis front end. Nah, terus di sini ada teknologi utamanya, itu ada HTML5, CSS3, JavaScript, DOM. Ya.
Nah, terus 4 halaman utama di sini ada login, dashboard utama, tracking pengiriman, informasi stok bahan ajar. Itu aja yang dibutuhkan sebenarnya. Di halaman login, ketika login masuk ke dashboard. Nah, di dashboard nanti akan mungkin ada tracking pengirimannya. Terus ada di sini informasi stok bahan ajar. Stok bahan ajarnya ada berapa sih gitu. Jadi kayak gitu. Terus ada manajemen data.js yang sudah disediakan, nah itu bisa menggunakan data tersebut. Nah, terus di sini ada kompetensi yang dicapai, struktur semantik. Nah, ini ketika kalian membuat sebuah video, jelasin ya semantiknya itu di mana gitu kan ya. Jadi misalkan di semantiknya tersebut itu ternyata kalian sudah menerapkan tadi kan ada header, ada main, ada misalkan tambahin konten atau putar gitu ya. Nah, itu dijelasin ya sama kalian bahwa memang struktur file nggak perlu di semuanya semantik ya, mungkin di indeks HTML-nya aja. Jadi mungkin di yang lainnya boleh kalian karena kan mungkin misalkan ada tracking atau apa gitu ya. Nah, itu kan nggak semuanya disemantikan gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus ada desain visual. Nah, kalian harus menggunakan CSS. Nah, boleh cari tahu sama kalian. Mungkin boleh kalian ngembangin dengan menggunakan Bootstrap CSS ya. Nah, itu mungkin framework untuk CSS yang sekiranya kalian nggak perlu bikin kayak tadi kayak saya ya, style CSS-nya apa dan sebagainya gitu. Nah, itu kalian tinggal panggil di pakai CDN juga gitu ya. Nah, jadi nanti kalian bisa menggunakan Bootstrap tersebut. Nah, Bootstrap itu apa sih? Nah, ini kalian bisa searching juga ya. Nah, di sini Bootstrap. Ini ya. Nah, ini kalian tinggal bisa download aja atau gunain aja yang sifatnya online ya, nih. Nah, ini sudah disediakan. Kalian pakai aja yang ini. Ya. Jadi silahkan mungkin bisa kalian gunakan, ya manfaatkan CSS yang sifatnya online ini. Jadi nggak perlu ngetik satu-satu gitu ya. Nah, karena kan sekarang sudah disediain sama AI juga gitu ya. Sudah mungkin kalian sudah tahu dan banyak menggunakan AI juga ya silakan. Boleh dimanfaatkan itu ya, tapi asalkan kalian paham ya fungsinya untuk apa sih beberapa codingan tersebut gitu. Jadi kayak gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, terus di sini ada interaktivitas menggunakan DOM ya. Jadi mungkin ditambahin pada saat login atau di login tersebut itu kan ada reset password atau misalkan ada create account. Nah, itu bisa menggunakan UI seperti pop-up, modal, dan alert. Nah, modal itu apa sih? Nah, ini kayak gini ya. Di contoh kalau misalkan di Bootstrap itu, nah ini misalkan saya cari di sini modal, modal. Nah, ternyata kan misalkan kalian nggak tahu ya gitu ya, karena saking banyaknya materi kan ya di di apa namanya di e-learning tersebut. Nah, kalian kan harus coba satu persatu ya. Nah, ini misalkan bisa ambil contoh kayak gini ya. Kita ambil contoh ketika saya klik launch modal. Nah, ini kayak gini, ini disebut dengan modal. Ini pop up ya. Nah, itu boleh kalian gunakan. Ya, nah ini contoh berikutnya. Nah, seperti ini juga. Nah, ini kayak gini ya. Ini banyak yang bisa mungkin kalian gunakan. Oke, nah itu ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan tools-tools yang memang sudah disediakan, ya tinggal kalian gunain aja. Lalu ada logika aplikasi. Nah, jadi ada menerapkan validasi form, ya. Terus di sini agar proyek rapi dan pengembangan berkelanjutan. Oke, nah ini struktur foldernya sudah disediakan sama UT di tugasnya tersebut. Terus di sini ada yang tools yang digunakan itu adalah VS Code, Google Chrome, sama Lab Server Extension. Ya, oke. Nah, lalu di sini gerbang utama akses pengguna, ya komponen antarmuka di sini ada input email, tombol login dan sebagainya. Nah, ini loginnya itu tidak perlu database. Nah, ini hanya tinggal manggil ke dalam filenya tersebut aja gitu ya dengan codingan seperti ini. Jika email namanya tersebut seperti ini, terus passwordnya seperti ini, maka akan dimunculkan login berhasil.
Nah, lalu pusat navigasi dan personalisasi antarmuka. Nah, ini jadi grading dinamis ya. Jadi ketika sesudah login, nah nanti akan muncul di dashboardnya tersebut ya. Mungkin selamat malam atau selamat datang gitu ya. Jadi seperti itu. Oh, di sini ada transparansi status distribusi bahan ajar. Jadi kalian bisa ngecek bahan ajarnya itu sudah sampai di mana gitu ya pengirimannya. Ya. Nah, terus di sini ada pengolahan data dinamis dengan JavaScript DOM. Ya, ini jadi kalian bisa munculkan data JS yang sudah diberikan. Nah, terus di sini menghidupkan halaman web statis, bisa get elemen by ID, ini mengambil elemen HTML, terus ada mengubah atau mengambil isi konten. Nah, terus ada value ya, sama add elemen listener di sini menangani interaksi pengguna. Nah, oke. Nah, ini nanti di videonya ini mungkin saya bilang em, agar videonya bagus ya atau pengumpulan tugasnya bagus. Nah, di sini dijelaskan yang tadi saya bilang ya HTML semantik tersebut gitu ya. Itu dijelaskan ya di codingan mana sih semantiknya gitu. Jadi kayak gitu. Desain modern, terapkan black box atau grid. Nah, ini untuk menerapkan kayak tadi kan kalau saya kan boxnya itu kan cardnya itu kan hanya satu ya. Nah, mungkin kalian ada beberapa cards gitu yang bisa menggunakan black box atau grid gitu. Jadi kayak gitu. Nah, terus ada fitur kreatif. Nah, di sini tambahkan fitur dark mode. Ya, ini opsional ya, yang sebelah nomor 3 ini. Ya, ini tambahkan dark mode, implementasikan loading. Ya, gunakan tools notification, tambahkan fitur search. Ya, untuk table store. Nah, ini mungkin saya akan contohkan. Ya, project hasil jadinya. Ini di sini. Saya. Nah, ini saya akan login kan. Nah, ini sebelum saya login, misalkan kayak gini ya. Ada lupa password nih ya. Misalkan agung@gmail.com. Nah, ini ketika dikirim link. Nah, link password reset. Nah, hanya untuk menunjukkan gitu aja ya. Jadi ada message gitu ya. Nah, itu menjadikan nilai plus sama kalian. Terus di sini ada daftar akun. Nah, walaupun ini belum input datanya, belum tersimpan datanya, nggak masalah ya. Jadi intinya adalah ini baru hanya simulasinya aja di sini agar kalian bisa memunculkan pop-up gitu ya, bisa memunculkan message tersebut. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada admin@gmail.com itu 2345. Ini silahkan bisa diloginkan. Nah, oke. Di sini udah muncul ya. Selamat sore admin Sita. Ini udah muncul yang tadi ya, yang dijelasin. Nah, ini fitur tambahannya ada dark mode-nya. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Nah, terus ini sudah menggunakan grid ya. Jadi di sini ketika saya eh, munculkan seperti ini ya, berbasis mobile, nah nanti akan menyesuaikan. Nah, dijelasin sampai ke tahap itunya ya. Jadi ketika kalian munculkan dalam bentuk mobile, nanti menyesuaikan apa enggak responsivitasnya. Jadi kayak gitu. Nah, di sini ada pesanan terbaru. Ini bisa lihat semuanya. Nah, ini bisa dicari ya. Nah, ini yang dimaksud dengan loading. Ketika saya klik, tuh ada loading kan ya. Nah, itu bisa nambahin fitur loading kayak gitu, boleh. Ataupun misalkan kalau misalkan bingung fiturnya dapat dari mana itu ya, itu silakan nggak masalah, nggak usah pakai load juga nggak masalah. Nah, di sini ada pesanan dibuat, diproses, dikirim sampai diterima gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Ini sedang dikirim ya. Nah, oke di sini kalau yang kedua ini misalkan saya ambil contoh yang kedua. Nah, ini cari. Nah, ini sudah terkirim ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi ada fitur searching, ada informasi, data bahan ajarnya listnya. Nah, ini bisa kalian cari. Misalkan data. Jadi seperti itu. Ya. Oke, nah ini seputar tugasnya. Apakah ada yang mau ditanyakan mungkin? Mungkin saya lebih ke menjelaskan detailnya aja ya. Jadi mungkin kalian bisa eksplorasi. Mau kalian menggunakan eh,
alat bantu atau saya sebutnya sih lebih ke asisten AI ya. Jadi itu kalau saya pribadi itu saya memperbolehkan, ya mungkin kalau dosen yang lain gitu ya, saya nggak tahu ya. Nah tapi kalau misalkan dari saya pribadi itu saya tidak melarang. Ya mungkin dari UT juga sebenarnya tidak ada aturan yang memang tidak memperbolehkan untuk menggunakan tools AI tersebut gitu ya. Nah jadi silakan mungkin dimanfaatin aja karena saya pribadi pun tidak bisa melarang atau membatasi kalian apa namanya untuk menggunakan AI tersebut itu. Jadi kayak gitu. Nah, tapi silahkan kalian untuk mengeksplorasi di perkembangan zaman ini ya kalian bisa membuat sebuah aplikasi situs website itu sangat-sangat mudah gitu. Jadi seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nah, untuk struktur foldernya seperti ini ya. Jadi ada aset, ada icon, ada image gitu ya. Nah, terus di sini ada JavaScript. Ya. Oke. Nah, itu sudah ya. Jika memang tidak ada pertanyaan, mungkin boleh saya cukupkan ya. Untuk hari ini eh apa namanya? Terima kasih atas kehadirannya. Walaupun di jadwalnya sampai dari jam 3 sampai jam 5 mungkin ya. Tapi untuk materi saya memang mungkin jam 3 sampai jam 5 tersebut itu memang posisinya ketika memang dari kalian ada kesulitan atau apa, itu bisa di eh, munculkan aja. Nanti mungkin bisa saya bantu. Oke, Oke, ini saya minta screenshot dulu ya. Sebentar. Gimana? Bisa dimunculkan apa namanya kameranya atau enggak? Mungkin ini dari semuanya, biar saya bisa screenshot untuk kehadirannya hari ini. Siap, boleh Pak. Pak, Oke. bentar, Pak. Oke, Mbak Betty bisa? Mbak Kurniati? Iya Pak, sebentar Pak. Ini Nggak mau muncul dia, Pak. Oh, Digagalin zoom-nya. Apa videonya nggak bisa dipencet di handphone. oh ya udah nggak apa-apa ya. Oke, Ya, Pak. ya 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah saya screenshot. Terima kasih untuk kehadirannya pada web 2 ini. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Makasih. Ya, itu Pak. Ya.